Dan saya tidak ingin dilebih-lebihkan. Ya, apa adanya saja. Ya, saya tidak perlu harus dipoles-poles, tidak perlu. Ya, apa adanya saja. Kalau orang bilang itu bagaimana harus di personal branding, saya kira tidak perlu. Buat saya apa adanya saja, itu lebih enak. Ya. Kalau bahasa agama tidak perlu membuat kebohongan-kebohongan. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Walaupun jarang kelihatan Kiai Ma'ruf Amin ya, dengan adanya perpisahan sekalian nampaknya dari pernyataan Kiai Ma'ruf Amin ini menandakan sampai mengulti ke Mulyono. Sampai-sampai begitu kan ya, kena sindir si Mulyono di situ ya. Di akhir jabatannya tidak perlu dipoles-poles ya, dilebih-lebihkan ya dari personal brandingnya Kiai Ma'ruf Amin. Tidak perlu membuat kebohongan ini dan itu. Ucapan perpisahan Kiai Ma'ruf Amin ini menandakan walaupun mereka ya 3 bulan muncul, tapi ketika mereka berpisahan ya, melontarkan kata-kata seperti itu, justru ini yang kena ulti justru Jokowi begitu kan ya. Coba kita lihat saja ya, kabarnya seorang Jokowi di detik-detik lengser saja masih saja memainkan bagaimana baliho bertebaran ya, kemudian di pinggir jalan sana sini. Ini akan akibat ketidakpuasan masyarakat. Makanya Kiai Ma'ruf Amin ya nampaknya mengatakan seperti itu, nampaknya Jokowi bisa saja kena ulti. Dari pernyataan inilah yang kemudian Kiai Ma'ruf Amin menanggapi biasa-biasa aja begitu, dalam artian bahwa saya ini tidak harus dipoles-poles, tidak perlu ditambah-tambahkan, branding saya seperti ini apa adanya, tidak perlu ya cetak baliho terima kasih, gak usah. Ini menandakan bahwa seorang sosok cawapres yang kemudian seketika muncul tiba-tiba berpisahan, dan perpisahan inilah yang kemudian dikenang oleh masyarakat Indonesia. Berbeda dengan Jokowi, minta maaf 8 kali begitu kan ya, minta maaf 8 kali ngulangin beberapa kali. Ini kan gimana, lucu kan di situ begitu. Artinya secara tidak langsung bahwa Kiai Ma'ruf Amin ini ya menyindir orang-orang yang kemudian memainkan itu. Baliho bertebaran ya, bahkan media-media besar akan dibayar untuk memoles citra pribadi seseorang agar dikenang baik, agar prestasinya dikenang baik, agar prestasinya begitu kan dibicarakan oleh masyarakat. Tapi masyarakat sudah cerdas hari ini, bos. Masyarakat cukup cerdas hari ini. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa percuma memoles dirinya, percuma ya kalau tidak sesuai dengan standaritas bagaimana masyarakat yang diinginkan. Saya memandang bahwa apa yang disampaikan Kiai Ma'ruf Amin ini benar-benar luar biasa begitu. Kiai Ma'ruf Amin mengatakan saya tak perlu harus dipoles-poles, tidak suka pencitraan dan kebohongan. Siapa yang kena tampar kalau bukan seorang Jokowi? Ya iya di situ begitu kan. Ini menandakan ada nuansa-nuansa yang kemudian kita lihat di detik-detik akhir masa jabatan sebagai capres-cawapres, ya nampaknya ingin menyelamatkan masing-masing. Seorang Jokowi bagaimana begitu kan ya, realitasnya dan kasus-kasus yang ada selama ini ditunggu oleh masyarakat untuk diadili. Kiai Ma'ruf Amin balas santai-santai aja. Artinya apa? Sosok yang dikenang di situ bukan Jokowinya, tapi seorang wakil presidennya. Jadi artinya apa? Artinya tidak perlulah banyak-banyak poles kebohongan dan pencitraan seperti itu, kan begitu. Ini menandakan bahwa suatu saat nanti begitu kan ya, Kiai Ma'ruf Amin ini mungkin bisa dikenang begitu, karena dengan pernyataan-pernyataan seperti itu yang begitu santai, pernyataan-pernyataan yang kemudian banyak yang mengatakan bahwa sekali tampil kena ulti seorang Jokowi begitu kan, diulti terus.
Ya inilah realitasnya begitu. Nampaknya rasionalitas cara berpikir dengan masyarakat itu Kiai Ma'ruf Amin cocok begitu kan. Seharusnya Kiai Ma'ruf Amin ini menjadi presiden ya, bukan wakil presiden. Ya inilah politik. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Nih, coba kita baca dulu komentar-komentar netizen. Nyindir Mulyono secara tidak langsung ya. Ini Bapak enggak pamit, saya juga lupa sama kehadiran Bapak. Kalau mau cuci tangan pakai sabun Pak. Ini komentar-komentar netizen. Beginilah momen haru perpisahan Kiai Ma'ruf Amin dengan pegawai di istana ya. Jadi ada nuansa-nuansa yang kemudian kita lihat bahwa sosok Kiai Ma'ruf Amin walaupun dikunci oleh seorang Prabowo, tapi nampaknya begitu kan, nampaknya sekali muncul dan kena ulti seorang Jokowi. Coba kita baca ini. Kiai Ma'ruf Amin saya tak perlu harus dipoles-poles, tidak suka pencitraan dan kebohongan ya. Kiai Ma'ruf Amin menegaskan selama dirinya menjabat sebagai wakil presiden RI bekerja apa adanya, tidak ingin dilebih-lebihkan. Saya tidak ingin melebih-lebihkan apa adanya saja. Saya tidak perlu harus dipola-pola, tidak perlu. Apa adanya saja. Kiai Ma'ruf ujar Kiai Ma'ruf Amin memberikan sambutan saat silaturahmi wakil presiden ya beserta Uri Ma'ruf ya dengan keluarga besar sekretariat wakil presiden. Bahkan Kiai Ma'ruf Amin menegaskan dirinya bukanlah sosok yang suka pencitraan dan tidak perlu membuat kebohongan dalam bekerja. Dalam kesempatan itu Kiai Ma'ruf Amin menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada seluruh pegawai Satwapres. Nah, kita lihat saja. Kiai Ma'ruf Amin hanya minta maaf satu kali begitu kan. Di detik-detik akhir mau lengser. Seorang Jokowi berapa kali minta maaf? Saya minta maaf, saya hilaf. Ya, seolah-olah mengakui pada pada pekerjaan-pekerjaan mereka. Makanya saya berpikir bahwa apa yang disampaikan Kiai Ma'ruf Amin ini ya siapa lagi kalau bukan menyindir itu ya. Nampaknya pendukung-pendukung seorang Jokowi, relawan-relawan mereka, baleho-baleho dipasang bertebaran di tengah jalan ya, di pinggir jalan di situ begitu. Ini menandakan ada ketidakpuasan masyarakat terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh para relawan-relawan itu. Relawan-relawan itu ingin membaca prestasi seorang Jokowi, tapi masyarakat ya sudah tahu dan menandai bahwa apa yang dilakukan seorang Jokowi itu gagal begitu kan. Saya berpikir bahwa secara jernih aja ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Bahkan dalam kesempatan itu Ma'ruf menyampaikan terima kasih ya. Selanjutnya sebelumnya Ma'ruf mengatakan akan kembali mengurus pesantren dan membangun Partai Kebangkitan Bangsa PKB usai purna tugas sebagai Wapres RI. Selanjutnya Ma'ruf Amin yang juga Ketua Dewan Syura PKB itu menuturkan akan fokus untuk membangun partai tersebut ke depan. Nah, inilah kan apa yang kemudian dilakukan oleh Kiai Ma'ruf Amin ini nampaknya ya lebih tren lah, lebih punya pekerjaan yang wow begitu dibandingkan seorang Jokowi. Dalam artian bahwa Jokowi ini apakah mau jadi one team press atau bagaimana begitu kan. Tapi yang jelas Kiai Ma'ruf Amin di situ adalah karena mereka punya partai kan enak ya, jaringan komunikasinya tetap jalan. Dibandingkan seorang Jokowi pulang ke Solo tiba-tiba tidak punya jaringan. Ya jaringannya mungkin PSI atau Pak Prabowo begitu kan ya. Kecuali ngotak-ngatik sana sini ya tidak bisa begitu. Artinya apa? Artinya bahwa agak berat ini, apalagi seorang Jokowi akan diadili oleh rakyatnya sendiri ya. Akibatnya ya banyak yang kemudian mengatakan bahwa seorang Jokowi ini membangun bangsa kita dan negara kita gagal. Gagal dalam artian dari segi hukum dipreteli, segi ekonomi mereka hutang-hutangnya banyak sekali. Ya mau bagaimana lagi begitu kan? Ya yang menjadi beban itu adalah kita. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.